Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya mulai loyok. Saya aja tadi imam kok sempat ngantuk juga ya. Ternyata sama kan ya. Sempat tadi ada beberapa kesalahan juga, sempat ngantuk juga itu. Makanya sudah tidak bisa kompromi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana hadha syahra ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Para asatidzah, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang ke-14, mungkin ada yang malam ke-15, mungkin yang enggak bukan Pak Ristanto malam ke-15, bukan itu. Pak Ristanto malam ke-14. Malam yang ke-14 kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan hidayah Allah, dengan rasanya malam pertama dengan malam ke-14 beda enggak Pak Aris kira-kira melangkahkan kakinya? Beda ya? Beda. Sahur aja nih, malam pertama, kedua, malam ketiga, malam ke-13 beda enggak kira-kira berasa sahur tahun itu? Tergantung katanya. Iya. Itu rasanya kayak agak berbeda ya matanya ya, kesetnya gitu kan. Artinya Pak Riz, kalau semakin kita ngantuk, semakin banyak perjuangan, berarti pahalanya itu semakin banyak insya Allah. Makanya kenapa malam-malam Lailatul Qadar itu di 20 hari terakhir? Karena di sana sudah banyak ujian-ujian, sudah banyak godaan-godaan kita, baik kondisi fisik kita, mungkin kondisi yang lain, sehingga malam Lailatul Qadar adanya di ujung-ujung terakhir. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa ibadah ini dengan istiqomah sampai malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ngantuk tadi alhamdulillah lebih cepat dari minggu kemarin saya. Alhamdulillah. Tema hari ini ternyata masih nyambung dengan tema minggu yang lalu. Saya juga baru ngeh itu. Yaitu temanya tentang mana itu ya? Sebentar, jauh banget di bawah ya. Bahaya ghibah, dosa sering diremehkan. Nah, ghibah. Bahaya ghibah sering bahaya ghibah, dosa yang sering diremehkan. Ini memang ghibah terlebih dahulu. Ghibah sudah saya jelaskan ketika itu sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwa para sahabat ketika itu ditanya oleh Rasulullah, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dinamakan dengan ghibah? Jawaban sahabat gimana? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Rasulullah melanjutkan bahwa ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Yang dinamakan ghibah kata Rasulullah adalah kita nih ngomongin teman kita, ngomongin tetangga kita yang diomongin itu tidak suka. Kalau begini misalkan, Pak Ristanto itu ganteng banget, kira-kira ghibah gitu ya? Ghibah nggak kira-kira itu? Ghibah nggak gitu? Pak Ristanto atau fitnah itu ya? Itu fitnah.
Awas dengan fitnah ya. Misalkan Pak Aristanto itu rajin banget gitu kan, fitnah atau gibah kira-kira itu? Itu mah bukan fitnah dan gibah. Kalau gibah itu ketika kita menyebutkan sesuatu orang atau ngomongin orang lain itu tidak suka sama kita, itu namanya dengan ghibah. Dan itu sesuai dengan kenyataan. Si Anu itu kok seperti itu ya, sambil beli sayuran gitu kan, sambil ngobrol beli sayuran. Si itu kok suka begitu. Kalau itu tidak sesuai, itu namanya ghibah. Kalau itu sesuai, itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai, itu namanya fitnah. Oleh karena ini adalah dosa yang bahaya yang sering mungkin termasuk saya melalaikannya. Kira-kira bahayanya apa saja? Ada beberapa redaksi hadis Rasulullah SAW. Ini saya satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ada juga redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Abu Bakar pernah berjalan bersama Rasulullah dan salah satu sahabatnya berdua. Ketika perjalanan itu, ini redaksi yang lain, bahwa Rasulullah menemukan ada beberapa kuburan, tapi ada dua orang yang sedang diadab. Yang pertama ternyata kata Rasulullah itu adalah suka ghibah. Ini ada satu redaksi lagi. Yang satu lagi, ketika dia buang air kecil, dia sembarangan, sehingga Rasulullah meminta kepada Abu Bakar dan temannya itu untuk mengambil atau mencari pelepah kurma. Akhirnya kalau disuruh Rasulullah, biasanya Pak Haji Slamet itu langsung berlomba-lomba. Kalau kita kadang kalau disuruh sama siapa kadang santai dulu kadang atau bagaimana, tapi disuruh Rasulullah langsung mencari pelepah kurma. Untuk apa? Pelepah kurma itu ditanamkan atau ditajamkan ke kuburan itu, ke kuburan dua orang itu. Sahabat Abu Bakar bertanya, untuk apa itu? Mudah-mudahan kata Rasulullah, dua orang ini yang sudah sering ghibah dan juga lalai dalam bersuci, ini mudah-mudahan Allah ampuni dosanya sampai pelepah kurma itu hidup di atas kuburannya. Ini apa? Dari cerita singkat ini sebenarnya panjang sekali, bahwa di antara bahaya ghibah, ngomongin orang lain, ini yang pertama bahayanya adalah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburan nanti. Itu yang pertama. Ini tidak main-main ghibah ini. Kadang kita luput. Sambil santai di kantor, atau sambil santai di jalan, atau tiba-tiba setan itu merasuk kita. Tiba-tiba ngomongin orang ini, tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ini. Sehingga apa? Ini menjadi dosa buat orang yang melaksanakan ghibah itu, dan dia termasuk orang yang disiksa di dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini di dalam bulan Ramadan, tentunya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa di antara yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Bahaya nih. Kita udah capek-capek puasa, udah capek-capek qiyamul lail, sudah capek-capek menahan, semuanya ditahan sama kita. Tapi kita terkadang lalai dengan lisan kita, atau mungkin dengan tangan kita di WA, di IG, di TikTok, komentarin sesuatu, ternyata itu termasuk ghibah. Sayang sekali ibadah kita, ibadah puasa kita yang sudah dari menjelang pagi, menjelang subuh sampai maghrib itu sia-sia. Kenapa? Cuma satu kata, gara-gara cek HP kita di WA, nulis dikit
di TikTok, nulis di Facebook atau sejenisnya, dan itu termasuk ghibah. Akhirnya kita tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, ini ngingetin juga buat saya sebenarnya. Yang berikutnya, apa lagi? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sangat panjang, yang termasuk orang yang muflis. Apa muflis itu kira-kira? Orang yang bangkrut nanti di akhirat. Panjang hadisnya, bahwa orang itu dia membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, tapi ternyata di akhirat dia termasuk orang yang bangkrut, orang yang pahalanya itu habis semuanya. Di antaranya adalah suka menjelekkan orang lain, ghibah dan sejenisnya. Ini sangat berbahaya sekali. Kita rajin sholat segala macam, ini makanya dosa-dosa yang terkadang kita lupakan, sehingga kita termasuk orang bangkrut di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam satu ayat, misalkan ayat 12 surat Al-Hujurat, disampaikan wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Apa ini? Orang yang ghibah bukan hanya ngomongin, mungkin ngomentarin status atau buat status sendiri. Bahaya ini, buat status. Wah, seperti ini. Bisa jadi benar itu ghibah. Kalau salah, fitnah kan lebih bahaya lagi. Dua-duanya bahaya. Ini bahaya. Artinya bukan hanya ucapan kita dengan teman kita, buat status. Si ini mah begini sama saya, ini mah begini sama saya, dan sejenisnya. Ini sangat berbahaya. Lebih baik kita tidak membuat status, kalau status itu malah membahayakan untuk kita dan untuk orang lain. Tidak ada gunanya, tidak mesti. Atau membuat di Facebook misalnya, oh si ini begini. Udah biarkan aja. Kalau bisa prinsipnya biarkan orang lain ke kita ngomongin, biarkan orang lain membuat salah kepada kita. Yang terpenting kita tidak merugikan orang lain, tidak ngomongin orang lain, dan tidak mengganggu orang lain. Oke, jangan sampai kita seperti bangkai saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, disingkat, bahaya lagi ghibah ini. Selain berbuat dosa di azab di akhirat, pahala puasa kita luntur semuanya. Di akhirat kita di hari kiamat termasuk orang yang bangkrut. Dan yang paling terakhir ini, merusak ukhuwah, merusak persaudaraan di antara kita. Gara-gara ghibah, gara-gara ngomongin orang lain, gara-gara membuat status di WA, gara-gara membuat di TikTok, di IG dan yang lainnya, asalnya akur tetangga dengan tetangga yang lainnya, si A si B gara-gara si C ngomongin ini, wah bentrok dan yang lainnya, ini akan merusak persaudaraan. Padahal persaudaraan ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena kita semua ini tidak ada yang sempurna. Sholat aja di masjid nih, kalau hanya ada imam, jadi nggak kira-kira itu, nggak ada yang namanya imam, itu harus ada makmumnya. Mau siapa makmumnya? Nggak ada yang adzan, nggak bisa juga jamaah dan sejenisnya. Dan semuanya itu, bapak-bapak dan ibu semua, yang memberikan pahala apapun yang kita lakukan, mau sebagai imam, sebagai makmum, sebagai adzan, sebagai yang membuang bekas-bekas aqua, ada yang aqua lagi, air mineral, ada lagi yang burung tikar dan yang lainnya. Kita tidak tahu pahala yang mana yang paling besar. Enggak tahu. Kenapa? Semuanya adalah penting. Semuanya adalah penting. Tidak ada yang lebih di antara satu dan yang lainnya. Yang lebih di antara kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahu itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan saya mengajak kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah, marilah kita sama-sama menghindari ghibah, baik secara langsung, secara spontan dengan tetangga,
maupun di media sosial, di IG sejenisnya, TikTok, Facebook dan yang lainnya, status WA dan yang lainnya, kita hindari semaksimal mungkin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yunafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nus'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama al-'afiyah wa nas'aluka ash-shukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمنينا مصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الصوم ومن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة بإذن الله تعالى. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik.